Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Dan hari ini tema readingan kita adalah seseorang ini belum bisa move on semenjak kamu tinggal pergi. Oke, kita lihat siapakah orang ini. Orangnya agak galak ya teman-teman ya. Orangnya agak galak, sedikit dia atau bisa dibilang dia tuh orangnya diem ya. Kalau ngeliat situasi di luar atau apapun ya nggak bakal dia tuh komen gitu. Orangnya bukan pendiam ya, tapi memang orangnya malas ngomong gitu. Kalau bukan apa ya? Kalau bukan dengan orang yang dia sayang atau yang penting, dia nggak akan banyak bicara gitu. Orangnya juga kesannya bukan kesan ya, tapi memang orang galak, tegas gitu, dan nggak suka yang lebay-lebay. Misalkan kamu bilang kalau kamu adalah orang yang bisa pergi ke gerbang ketujuh ya, atau kamu bisa melihat Ibu Ratu Kidul. Nah, dia nggak seneng dengan orang-orang yang suka mengaku-ngaku. Orang yang suka memuji-muji dirinya di hadapan publik, dia nggak suka. Tipe orangnya seperti itu ya. Orangnya juga galak. Dan siapakah dia? Aku lihat di sini ada 9 tongkat ya. Orang ini adalah seseorang yang aku lihat ya, pernah dekat dengan kamu ya. Seseorang ini pernah dekat dengan kamu, dan kalau dihitung-hitung mungkin sudah 9 bulan atau ya, kamu sama dia nggak lagi ada kedekatan ya, tidak ada lagi ada kebersamaan. Tetapi yang aku lihat di sini, dia masih menganggapmu sebagai seseorang yang patut dia tunggu ya. Seseorang ini adalah pemikir, jadi hal apapun dia pikirkan gitu ya. Tapi lebih ke arahnya apa ya, kalau kamu mengalami sesuatu terus kamu bilang sama orang ini, orang itu langsung kepikirannya bukan panik banyak masalah, enggak, tapi dia mikir kamu ini, ya kamu ini ternyata di belakang aku seperti ini, jadi bukannya dibantuin, tetapi justru dia mikirin kamu yang aneh-aneh, mikirin kamu yang enggak gitu ya. Oh ternyata jadi semua masalah yang muncul saat itu ya bukan membuat dia membantu kamu, tetapi malah justru ketahuan semua kamu, kekurangan kamu ya, kebohongan kamu. Orangnya kayak gitu. Dan orang ini adalah kalau aku lihat punya banyak teman ya, punya banyak teman, tetapi tidak pernah kamu lihat mereka bersama. Ngerti kan? Orang mungkin jarang keluar, tapi setiap dia keluar atau setiap dia membuat sebuah tulisan di media sosial, yang komen banyak, yang like banyak. Padahal kamu lihat orang ini kok kayaknya nggak punya temen, nggak punya orang deket, nggak punya tempat sharing. Ternyata ya penggemarnya banyak. Dan siapakah dia? Pack of Wands. Orangnya apa ya? Kalau aku lihat itu kamu cuman sama kamu doang dia kalau kelihatan happy ya. Cuman ke kamu aja dia suka cengangas cengingis gitu, happy orangnya, bawaannya juga kayak selalu pingin ngajakin kamu ketemuan terus ya. Tapi aku lihat di sini memang orangnya asik ya, orangnya asik, tapi kalau sama orang lain dia enggak gitu. Bagus dong ya. Oke, bagaimanakah saat ini kondisi orang ini ya? Orang yang tidak bisa move on dari kamu ini, orang yang ada di masa lalu kamu di 2023 atau di tahun sebelumnya. Ada Knight of Swords ya. Oke. Bagaimanakah saat ini kondisi dia? Dia sedang mengejar sesuatu yang dia impikan ya. Saat ini kondisinya teman-teman, dia sedang mengejar sesuatu yang dia impikan, yang dia inginkan.
Oke, di sini ada death and rebirth, berarti ada kematian dan kelahiran. Kondisi dia saat ini, kalau aku dapat kartu ini berarti dia itu beberapa belakangan ini mengalami guncangan hebat dalam kehidupannya, ya. Bisa dalam finansial, dalam pekerjaan, dalam hubungan, ya, sama manusia, dan juga mungkin dengan orang tuanya atau dengan orang-orang yang ada di tempat yang jauh, atau teman online atau teman dekat yang dekat dengan rumahnya, ya. Dia pingin merubah dirinya, dia pingin merubah perilakunya. Mungkin yang biasanya dia sangat cerewet, bawel, banyak komplain, banyak suka mengkritik. Jadi sekarang ini kondisi dia tuh dia pingin diem, hening, hilang, ya. Dia pingin fokus mengejar cita-cita yang dia inginkan tetapi tanpa jejak, ya. Saat ini kondisinya seperti itu ya guys. Ada the strength. Kenapa dia seperti itu kondisinya yang membuat dia harus bertahan dan bersabar. Dia harus melakukan hal itu karena dia mengalami guncangan hidup yang luar biasa, ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan perasaan. Disuruh sabar, the strength, ya, kuat, sabar. Berarti dia punya permasalahan yang begitu sangat mengguncang, menghantam jiwa dia, ya. Bukan masalah uang berarti, ya, perasaan. Kalau udah menyangkut perasaan, dia nggak kuat, dia nggak bisa bertahan, ya. Dari situ dia mengalami banyak kayak perubahan. Kalau orang sudah punya masalah dalam perasaan, ya, mungkin perubahannya akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Jadi nanti si keuangannya juga berpengaruh, pekerjaannya juga berpengaruh, terhadap orang lain berteman juga berpengaruh. Karena kalau udah perasaan kayak misalnya soal hati, misalnya soal cinta, ya, kamu gagal dalam percintaan, kamu gagal dalam rumah tangga. Nah, kegagalan itu tuh bisa dua, ya, kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Kalau dia positif, dia akan berubah ke arah yang jauh lebih baik, jauh lebih ngegemesin, jauh lah, pasti lebih orang banyak ngejar-ngejar dia, ya, karena positif. Kalau dia berubah menjadi negatif karena masalah tersebut, maka yang ada apa, ya, seperti itu, ya, kebalikannya. Jadi kalau aku lihat memang dia di sini harus sabar dengan apa yang sedang dia jalani saat ini, terutama dia juga harus kuat. Ini masalah hubungan, ya. Mungkinkah ini hubungan dengan kamu? Yang aku lihat tadi kan pertanyaannya memang dia tidak bisa move on dari kamu, dan ini adalah untuk kamu, ya. Dia tidak tidak kuat, tidak bisa sabar sebenarnya dengan keadaan yang saat ini dia alami, tetapi dia harus hening, harus diam, harus bersembunyi untuk mendapatkan kebaikan. Atau mungkin juga di balik semua diamnya dia itu, dia pingin diperhatikan, gitu, ya, pingin diberikan support, pengen diberikan jalan, gitu. Sama siapa? Sama kamu, sama seseorang yang tentu yang kenal dan dekat dengan dia saat ini, ya. Dan kamu sudah jauh, katanya udah 9 bulan nih nggak jumpa, nggak temuan, nggak komunikasi. Berarti bukan buat aku dong, tapi ini pertanyaannya untuk Anda, ya. Dan yang aku lihat di sini memang dia sedang bersabar terhadap ujian, ya, terutama mungkin juga hubungan kamu sama dia tidak bisa lagi menyatu. Kenapa? Adakah kendalanya yang membuat kalian kayaknya tuh dia harus sabar, tidak melakukan pergerakan, justru dia kayak mau mencari bantuan untuk bisa meluluhkan perasaan, atau dia bisa menyelesaikan masalah dengan orang yang paham dengan kondisi dia saat ini. Kalau Kak ini soal keuangan, maka dia akan mencari orang yang pandai dalam keuangan. Tapi kalau ini rumah tangga, maka dia akan lari mencari orang yang lebih tahu tentang isi rumah tangga dan bagaimana. Kalau ini adalah tentang kamu, dia juga sedang mencari tahu bagaimana kamu, banyak baiknya apa banyak buruknya, lebih baik dilanjut apa enggak dilanjut.
kondisi dia lagi seperti itu ya. Dan di sini ada the wheel of fortune ya, ada keberuntungan ya. Dia sedang mengejar tentang keberhasilan, kedudukan, harta, martabat, keuangan ya. Dia sedang mencari hal itu di tahun ini. Selama kondisi dia begini, dia harus menutup telinga, mungkin mata atau tangan untuk mengupload sesuatu di media sosial. Ini udah menjadi niatannya dia terhadap saat ini perjalanan yang saat sedang mulai dia tapaki, mulai dia lewati ya. Kalau ada the wheel of fortune ini artinya adalah yang dia kejar adalah keberuntungan. Ya sama, kamu mungkin juga keberuntungan bisa mendapatkan komunikasi dengan dia lagi atau bisa balik dengan dia lagi. Tapi yang aku lihat di sini ada roda takdir kehidupan yang masih berada di hubungan kamu dan dia. Oke, teman-teman udah paham maksudnya? Kalau sudah ada wheel of fortune artinya mungkin hingga 100% ya. Ini prediksinya akan terjadi kalau memang betul, tapi memang kalau sudah aku yakinkan ya sepenuh jiwa aku ya bacanya ini pasti ini akan kejadian gitu. Dia bakal diketemuin lagi, belum bener-bener belum tuntas, meskipun nanti diketemuin masalah, tapi nanti akan ketemu jalan keluar, bakalan tuntas gitu ya Pak. Makanya kenapa masih ada the wheel of fortune, dia harus menyelesaikan misinya dulu ya dengan kamu. Lalu kondisi dia saat ini ada Queen of Swords. Teman-teman, dia mau fokus, dia nggak mau denger kiri kanan, depan belakang, tapi dia mau tetap fokus ke depan. Fokus apa? Ngejar kamu, iya ya. Ngejar keberlimpahan juga iya. Oke, poinnya adalah kamu. Jadi saat ini dia tidak bisa move on dari kamu, kepikiran kamu terus nih ya. Kamu tuh kayaknya LDR deh, jauh di mata ya. Dia pingin banget bersikap tegas, bahkan pingin banget ngebawelin kamu, tapi sungguh tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dia pun sudah mengurungkan untuk bicara banyak terhadap kamu, tapi ya dia pingin memberi satu hal kepada kamu, bahwa tidak ada orang lain lagi selain kamu dan dia saat ini. Dan dia pingin kamu ngerti dia gitu ya, bisa paham dengan apa yang dia yang dia kodein. Mungkin dia nggak kejar kamu, pingin konsentrasi, kamu harus paham ya, bukan ada orang lain tetapi ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dan kamu tahu kebiasaan hari-harinya dia, masa iya kamu nggak ngerti dan harus terus memfitnah dan mengata-ngatai dia punya orang baru atau hal lainnya. Di sini ada King of Wands untuk bagaimana kedepannya nanti. Kedepannya nanti masih seperti di awal ya, teman-teman ya. Karena orangnya juga cuek gitu. Cuek di sini bukan cueknya orang sombong, tapi cuek itu orang yang malas menanggapi apapun gitu ya, baik itu jelek maupun buruk. Tapi kalau dia butuh, pasti dia akan mencari atau berbicara atau banyak bicara ya. Selagi dia lagi kumpul-kumpul sama keluarga atau sama kamu tapi nggak pernah ngobrol, bukan berarti orang ini jelek dan jahat. Oke. Bagaimana ke depan nanti? Aku lihat ada Three of Pentacles. Kamu dan dia ada hubungan kerjasama ya. Kamu dan dia menjalin hubungan bisnis. Lalu ada the word. Bagaimana ke depannya? Kamu sama dia masih belum berpisah ya, masih ada di lingkaran, bahkan sampai kakek nenek masih saling kayak terikat gitu loh ya. Ya selalu nyambung, selalu bisa menyatu meskipun banyak masalah, bahkan masalahnya besar kamu masih bisa memaafkan. Begitu juga dengan dia, pada akhirnya kamu dan dia akan bersama kembali. Ada Knight of Cups, jadi dia memang punya perasaan karena dia masih punya cinta yang besar sama kamu. Makanya kenapa dia belum bisa move on dari kamu itu ya. Tidak ada orang lain seperti dirimu, begitu spesial, begitu menyenangkan dan membuat dia selalu bahagia.
Enggak, ya enggak sih, kamu bahagia enggak sama dia? Dia bahagia, cuman memang karena keadaan kondisi dia yang membuat dia saat ini banyak sekali dia males mengomentari hal apapun, termasuk juga ke kamu, meskipun kamu adalah kekasihnya, dia nggak mau ngejelasin. Ya, di sini ada The Chariot, bahwa semua apa yang aku prediksikan ini akan terjadi dalam waktu dekat, dimulai di bulan Cancer bisa, atau di bulan Capri ini ya. Teman-teman semuanya, memang itulah yang saat ini akan terjadi, maka siapkan dan persiapkan. Kalau memang masih membuka hati kamu untuk dia, maka pegang dan genggam erat tangannya dan diskusikan yang terbaik, yang tidak baiknya. Tapi kalau kamu memang tipe orang yang ya udah balik ya balik aja, ngobrol ya ngobrol aja, masa lalu ya tetap ya udah sih nggak usah dipikirin, ya berlalu aja. Kalau kayak gitu juga sih asik ya, tapi kebanyakan orang-orang atau manusia sekarang kan pinginnya validasi atau ngomong aja gitu, kalau dia sayang apa enggak sayang, cantik apa enggak cantik atau enggak gitu kan. Nah, seperti itu ya. Ini ada energi dari zodiak Aries ya. Aries, Sagittarius, Aries lagi, ada Cancer, Libra, Scorpio, ada Scorpio lagi, dan Leo, terus Sagittarius, Libra, Leo lagi, Capricorn, dan ada Sagittarius, dan Knight of Cups juga Sagittarius, dan Cancer ya teman-teman semuanya. Kalau ngomongin soal zodiak ya, kita bahas zodiak. Kamu seneng nih dengan zodiak apa sih? Lanjut sekarang aku mau bahas tentang zodiak. Teman-teman seneng sama zodiak apa? Tertulis di kolom komentar ya. Oke, kita urutan dari yang paling teratas, nomor 1 ya, itu zodiak Aries, si baby, anak kecil yang baru lahir ya. Dia itu dilambangkan atau dikenal sebagai domba jantan. Aries melambangkan keberanian dan semangat. Itu dari tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April ya. Terus ada Taurus 20 April sampai 20 Mei. Taurus itu digambarkan sebagai seekor banteng yang melambangkan keteguhan dan kestabilan. Terus ada Gemini. Gemini itu mewakili saudara kembar, melambangkan dualitas dan kecerdasan di 21 Mei sampai 20 Juni. Dan ada Cancer di 21 Juni sampai 22 Juli. Cancer diwakili oleh kepiting yang melambangkan kepekaan dan perlindungan. Terus ada si Leo nih yang jadi paling aku berantem mulu sama dia. 23 Juli sampai 22 Agustus Leo adalah singa, melambangkan keberanian dan kebanggaan. Terus juga ada Virgo. 23 Agustus 22 September dia itu digambarkan sebagai perawan. Nah, yolo, melambangkan ketelitian dan analisis ya. Kebanyakan teman-teman aku tuh pasti Virgo, dan Virgo itu kalau ada acara itu jago banget, ngerti aja dia itu ya. Terus ada Libra. Libra mewakili timbangan, melambangkan keadilan dan keseimbangan. Seneng kalau deket sama Libra, suka traktiran dan orangnya bener-bener kayak nggak sayang duit banget ya. Baik gitu loh, suka ngasih kejutan. Gue seneng banget temenan sama dia ya. Ada Scorpio, ada kalau Scorpio itu kan jengking ya teman-teman ya. Dia dilambangin tuh kenapa jengking ya, I don't know ya, nanti aku cari tahu ya tentang si Scorpio ini, karena aku nggak terlalu hafal dengan Scorpio. Tapi apa ya, melambangkan intensitas atau transformasi gitu ya. Jadi dia tuh apa ya, orang yang kayak selalu punya pembaharuan, terus orangnya juga nggak ngebosenin, dan kebanyakan orangnya cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Itu teman-teman gue ya. Terus ada Sagittarius digambar sama pemanah, melambangkan petualangan dan optimis dari 22 November sampai 21 Desember. Dan si Capri ini adalah temen aku yang paling banyak itu ya, Capri banget ya. Pokoknya kalau deket mereka itu wah pokoknya happy terus ya, nggak pernah kekurangan makanan. Selalu traktiran dan selalu ke tempat-tempat yang enak, dan aku tahu tempat-tempat bagus tuh dari si Capri ya. Di 22 Desember
Sampai 19 Januari dia diwakili oleh kambing ya, tanduk melambangkan ambisi dan ketekunan. Lalu di 20 Januari sampai 18 Februari ada Aquarius yang memegang kendi air ya, melambangkan inovasi dan kepemimpinan. Oke, yang terakhir adalah Pisces. Ada 2 ikan yang melambangkan empati dan spiritualitas ya, bahwa apa ya, astrologi itu meyakini bahwa posisi bintang, planet pada saat kelahiran seseorang mempengaruhi kepribadian, sifat dan kehidupan seseorang. Jadi kalau pacar kamu kayak gimana, pasangan kamu kayak gimana, ya kamu lihat dulu zodiaknya apa. Tapi itu juga nggak pengaruh sih ya. Saat ini ada yang lebih sangat berpengaruh pada apa ya, sebuah hubungan, sebuah keharmonisan, itu weton ya, weton Neptu kelahiran seseorang manusia itu juga berpengaruh, bahkan itu yang paling bagus gitu kalau kita mau merit, kalau melakukan satu perjalanan atau melakukan sesuatu yang penting dalam kehidupan, yang dipakaikan itu ya, bukan zodiak. Jadi teman-teman mesti belajar juga sih tentang weton, neptu. Kalau aku sih juga nggak terlalu banyak tahu ya, karena itu panjang banget gitu ya jabarannya ya. Mudah-mudahan nanti aku juga bisa belajar, bisa bantu teman-teman ya, kalau yang privat reading ngerti gitu ya keberuntungannya lewat dari situ. Oke, semuanya mari kita belajar jauh ya dari ketertinggalan. Jangan hanya di tempat HP digunakan untuk ya TikTok doang atau segala macam. Yuk digunakan untuk sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang menghasilkan uang, menghasilkan apa ya, kekayaan deh. Supaya kita nggak ngerepotin orang tua, nggak ngerepotin orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu teman-teman tercinta kita yang selalu ada dalam susah maupun senang ya. Aku senang banget punya teman-teman yang jarang ngumpul, tapi sekalinya ngumpul itu mereka ada semua. Sekalinya dalam keadaan lagi sakit, mereka semua ada ya. Is the best ya teman-teman gue itu. Dan aku bisa buka YouTube ini pun karena ide dari teman aku yang Capri, yang Virgo, dan dia itu kalau udah marah-marahin aku ya, kayak harus gitu loh ngelakuin gitu. Kalau enggak, mereka tuh kayak enggak mau temenin. Aku tuh orangnya mageran, terus sibuk, bener-bener sibuk banget sama kerjaan sehari-hari. Tapi ya udah, akhirnya sampai saat ini bisa dan mulai seneng ya karena mereka juga ya. Orang-orang itu memang menggemaskan. Dan teman-teman semuanya, kita lihat untuk inisialnya ya. Inisial dari pembacaan kita hari ini cuma sedikit aja tadi ya, intermezzo aja tentang zodiak. Kalau teman-teman seneng kan nama zodiak? Karena aku seneng banget soal racing tuh, seneng ngebahas-bahas tentang zodiak ya, bikin happy, bikin cengenges, apalagi kalau udah kumpul sama teman-teman. Weh, kalau nggak ada aku nggak rame, aku tuh bikin rame suasana. Tahu kalian bisa tebak aku zodiaknya apa? Pokoknya teman-teman aku tuh ya, kalau ada aku tuh tambah rame, tambah gila, tambah wah ancur-ancuran deh pokoknya. Dan kita ini temenan nggak sayang uang, jadi siapa yang nggak punya atau siapa yang punya, kita nggak pernah saling merugikan, nggak pernah saling kayak nyusahin, dan selalu bekerja sama. Kalau teman kita yang satunya lagi butuh apa, yuk kita bangun, kita support dia dengan secara materi, sampai tenaga. Tapi jangan semua itu ya, jangan semua kita telan mentah-mentah ya, karena persahabatan tuh udah lebih dari beberapa tahun, dan itu ada yang masih baru sih menurut aku, tapi dia udah kayak bertahun-tahun banget ya. Orangnya super gak sayang sama harta yang dimiliki ya, baik banget itu Capri ya, selalu ada dan selalu dukung dengan si Leo dan Virgo. Tapi aku lebih deket sama teman-teman aku tuh yang Aries sama Scorpio gitu, Gemini udah. Tapi ya mereka saling melengkapi aja sih, dan seru-seruan ya. Teman-teman juga pasti di sini juga kebanyakan yang aku lihat mungkin Gemini ya, terus Sagittarius.
Oke teman-teman semuanya, apapun zodiak kalian, ya itu hanya sebagai gambaran atau mencirikan kamu, oh orang itu kayak gitu. Dilihat orang lain seperti apa, kamu kan lihatnya dari rising zodiak kamu ya. Dan teman-teman makasih banyak kalau emang ada yang kurang tepat dalam setiap penyampaian, mohon dimaklumi dan kita tetap apa namanya ya, saling memaafkan kalau ada kesalahan ya, apalagi kita sudah berteman lama nggak pernah ketemu tapi temenan dari media sosial aja ya. Semoga saling apa ya namanya ya, saling memberitahu kalau ada kesalahan dan please jangan pernah nyakitin hati orang lain ya, karena itu akan kembali kepada kita dan lebih sakit lebih dari yang kita duga. Kalau kamu udah siap dengan rasa sakit yang menyakitkan dan sulit untuk sembuh, maka kamu teruskan ya perbuatan jahat kamu sama orang lain. Tapi kalau kamu sudah sakit hati sama pacar, sama orang yang kamu sayangi, terus jangan pernah kamu ngelakuin hal yang sama kepada orang lain, karena tahu sendiri kan rasa sakit hati kayak gimana ya. Oke, jangan pernah membalas, jangan pernah mendoakan yang jelek-jelek, doakan yang baik, karena yang baik itu akan pertama datangnya ke kita dulu, baru ke orangnya nanti kena ya. Jadi keburukan jangan dibalas dengan keburukan, oke? Tetap semangat dan jangan pernah mati dalam berkarya ya. Kalau ada yang bilang berkaryalah senyap supaya orang tidak tahu proses kamu, itu nggak semua orang kayak gitu, apalagi aku ya elah nggak bisa kerjaku di media sosial, soalnya orang tuh pasti nyari. Ya enggak? Aduh, jangan ya, gunakan media sosial kamu untuk hal-hal yang berguna ya. Hindari fitnah, membenci, menghasut, itu akan merugikan kamu. Aku nggak pernah bisa menghina, menghasut orang lain di media sosial karena emang pekerjaan aku ada di media sosial. Jadi, wah ngeri banget deh kalau aku sampai ngumpet terus kerja di balik layar ya, karena aku tuh agak susah gitu mendapatkan pekerjaan yang seperti itu. Jadi lebih suka di media sosial ya, tempat-tempat yang eh dikenal banyak orang, asik. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dah.